kenapa sekarang kanker banyak terjadi di usia muda. Zaman dulu usia-usia tua kan Tua yang kena aja. kanker. Kenapa sekarang usia lebih muda? Genetik itu hanya perannya 5-10% saja. Kalau punya hewan peliharaan anjing zaman dulu nggak ada yang kena kanker, sekarang kena kanker. Tadi ke lagi. Bisa dijelaskan kanker serviks itu apa? Terima kasih Mbak Ilya. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang terjadi di area yang berada di antara rahim dan vagina. Jadi kita bahasa kedokteran jadi tentang kanker serviks, tapi bahasa awamnya kita bilang kanker leher rahim. Di mana itu sebenarnya kanker ini memerlukan proses waktu yang cukup panjang. Rata-rata 3-17 tahun. Ketika awalnya terinfeksi virus HPV di daerah serviks itu menjadi suatu kanker, membutuhkan waktu 3-17 tahun sebenarnya. Dokter, jadi ini kanker serviks ini itu berawal dari virus HPV, Human Dari Papilloma Virus. Jadi virus itu biasanya dia menginfeksi daerah serviks dan ada yang menetap persisten. Jadi dia bisa menetap, bisa tidak menetap, begitu bahasa gampangnya. Yang menetap itu lama-lama bisa menjadi kanker serviks karena tidak bisa dikeluarkan oleh sistem kekebalan tubuh kita, itu bahasa gampangnya. Oke, baik. Kalau kanker serviks, biasanya kalau kanker itu kan kayak ada benjolan. Berarti ini ada benjolan di leher rahim, begitu dok? Yes, jadi dia ada benjolannya, jadi ada istilah massa tumor itu exophytic atau endophytic. Jadi kalau exophytic itu dari leher rahimnya dia keluar, mencuat ke arah vagina. Jadi kita bisa raba, seperti apa sih bentuknya dok? Jadi bentuknya itu seperti kalau kita bayangkan brokoli. Jadi dia berdungkul itu, rapuh dan mudah berdarah. Yang kedua ada namanya endophytic, ya massa tumornya di dalam endoserviknya, di dalam serviknya. Jadi dia tidak keluar. Itu yang sedikit kita agak sering menipu. Oh, baik-baik saja mulut rahimnya, tapi ternyata di dalamnya itu dia keras, ada seperti itu. Tapi sebagian besar pada kanker serviks itu kasusnya tumornya adalah exophytic, jadi keluar ke arah vagina dia, seperti itu. Oke, tadi dokter menyebutkan ini untuk masanya itu dari 3-17 tahun Prosesnya. prosesnya. Jadi tiap orang kita tidak bisa memprediksi ini sudah berapa lama. Karena seringkali gejala awalnya diabaikan oleh masyarakat. Seperti Nah, itu. kalau boleh tahu di dokter, kenapa sampai diabaikan? Biar tahu nih fans Gemma Merdeka apa saja sih gejala-gejala jika orang tersebut tuh sudah terkena kanker serviks ini, dokter? Iya, memang kanker itu pada umumnya, terutama kanker serviks pada khususnya sering dibilang silent killer. Karena gejala awalnya mirip-mirip seperti kita kan tahu kalau teman-teman perempuan hormonnya imbalance gitu, atau stresnya berlebihan, mensnya bisa 2 kali sebulan, atau mensnya tidak mens pada saat itu. Nah, kalau kanker serviks ini kan sering diawali oleh perdarahan yang di luar siklus menstruasi. Itu orang sering tidak aware karena Mungkin pas dikira biasa aja ya, sebulan 2 benar. kali, mungkin Lagi karena ujian, capek, stres, seperti itu. Tapi ternyata itu nggak boleh dok? Iya, belum tentu. Lebih baik kita periksa karena kita nggak tahu ini bahaya apa tidak. Ya karena kita menganggap itu, nggak apa-apa, kemarin juga 2 bulan, 3 bulan lalu aku lagi stres juga kayak begini, ya udahlah nggak apa-apa, kita lihat lagi deh bulan depan, 2 bulan lagi, seperti itu. Yang kedua, sering dia ketika orang-orang sudah menikah, berhubungan seksual itu misalnya perdarahan, ngeflek seperti itu, sebenarnya itu sudah tanda awal. Atau ada keputihan, kadang-kadang orang sebelum menstruasi kan ada keputihan yang normal. Orang anggap karena mensku 2 kali ada keputihan, ya sudah lah ya, nggak apa-apa, namanya juga awal-awal sebelum keputihan kan, padahal warnanya mulai berubah, makin lama makin berbau. Nah, ketika sudah berbau itu biasanya sudah terbentuk massa tumor. Kadang-kadang makanya sering diabaikan di awal-awal gejala. Ketika datang seringnya sudah terjadi kanker. Makanya pada prinsipnya screening itu penting, karena yang seperti kita tahu kanker serviks ini sebenarnya kanker yang preventable kalau di bidang kandungan. Karena preventable itu dia ada vaksinnya, dia ada screeningnya. Iya, dia bisa dari vaksin, dia bisa dari screening dengan pap smear, dengan IVA, mungkin lanjutannya kolposcopy, ada HPV DNA juga, seperti itu. Sering itu ya karena dia biasa saja, orang tidak periksa. Nah, ketika datang mungkin sudah berkali-kali, tahun ini mungkin cuma 2 kali gangguan, tahun depan lagi berapa kali gangguan, akhirnya makin lama makin sering. Karena tumornya makin besar, gejalanya kan makin kelihatan. Baru periksa ternyata sudah kanker, seperti itu. Baik, jadi kalau fans Gemma Merdeka ingin terbebas dari kanker serviks ini, bisa dibilang wajib ya untuk vaksin ya dok ya? Iya, sebaiknya. Jadi pada prinsip vaksin itu bagaimana dokter? Jadi vaksin itu biasanya kita kerjakan, langsung boleh kita vaksin bila belum pernah berhubungan seksual. Tapi kalau sudah berhubungan seksual, alangkah baiknya kita melakukan namanya co-testing test. Jadi seperti pap smear dan HPV DNA. Kita pastikan aman dulu, karena vaksin ini adalah untuk mencegah, bukan mengobati.
Oke, Iya, seperti baik. itu. Jadi tetap harus kita periksakan dulu lah ya. Kalau Yes. memang sudah aman baru divaksin Iya, ya. benar. Oke, ini kalau boleh tahu vaksinnya ini sampai berapa kali dok? Vaksinnya pada prinsipnya kan 3 kali. 3 Ya, kali. Jadi zaman dulu sejarahnya ada vaksin yang 2 tipe, Mhm. 4 tipe HPV, dan sekarang ada 9 tipe HPV. Mhm. Jadi yang 2 tipe, jadi kalau 2 tipe tuh 0, 1 dan 6 bulan. Mhm. Kalau tipe 4 dan tipe 9, 0, 2 dan 6 bulan. Seperti itu. Oke, jadi ngomong-ngomong HPV ini memang kalau kanker serviks itu memang satu-satunya ya gara-gara HPV ini dok? Atau ada faktor lain apa yang menyebabkan dari kanker itu dok? Ya, jadi penyebab terbanyak ini memang HPV, disertai faktor-faktor risiko yang lainnya. Jadi HPV ini menyumbang hampir 90% lebih daripada penyebab daripada kanker serviks. Terutama tipe yang paling sering di kita adalah 16 dan 18. Seperti itu. Kemudian faktor risiko yang mempermudah untuk terjadinya persisten menetap itu apa dokter? Jadi hubungan seksual terlalu dini, gonta-ganti pasangan seksual. Oh bisa juga ya? Iya, Dok? karena kan dia ada sistem imun yang rendah, kemudian ada penyakit-penyakit menular seksual, merokok seperti itu. Jadi imunitas kita akan berkurang. Merokok dengan penyakit imun sendiri yang kita punya, dengan penyakit menular seksual yang kita punya. Jadi mempermudah virus ini masuk ke dalam area serviks, kemudian masuk ke sana, dorman, diam di sana, menginfeksi, sehingga menyebabkan siklus selnya terganggu kalau lama-lama. Jadi seharusnya sel itu mati, dia berkembang, tidak bisa di stop, berkembang menjadi kanker serviks seperti itu. Oke, kalau misalkan karena keturunan faktor genetik itu kemungkinan nggak sih dok? Tidak. Tidak ya? Iya, Tidak karena ada, dari infeksi virus dia seperti Oke, itu. baik. Beda kalau kita ngomong kanker indung telur dan lain-lainnya. Oh ada Ada, lainnya kalau gitu ya? beda. Kalau kanker indung telur atau mungkin kita di kedokteran bilangnya kanker ovarium, ya ada beberapa berhubungan dengan genetik. Seperti itu kan stigma merdeka ya. Jadi kanker serviks ini memang disebabkan 90% ya Ya, dari kurang virus lebih. HPV ya. Nah, Fanstigma Merdeka kapan kalau kita harus memeriksakan diri ke layanan kesehatan jika terjadi gejala-gejala yang seperti sudah dokter kasih tahu tadi ya dok ya. Kapan ini waktu yang tepat untuk Fanstigma Merdeka datang ke layanan kesehatan ketika mengalami gejala-gejala dari kanker serviks tadi itu dok? Oke, kalau ditanya kapan waktu yang tepat, sekarang. Sekarang kapan? Sekarang orang beda-beda. Ketika Jadi misalkan mungkin mereka lagi tanpa gejala pun lebih baik. oh gitu. Kan kayak saya Kan bilang tadi sehat dong. ada screening, ada namanya screening. Oke. Iya, screening itu kan seperti ada namanya screening itu kan ada namanya primary prevensi, ada secondary prevensi. Iya, screening itu termasuk di sekundarinya dia. Oke, ke Jadi sekunder ya. jangan ibaratnya kita naik mobil, jangan sudah mobil di depan dekat baru kita ngerem. Ya, jadi jangan sudah ada gejala baru periksa. Oke. Kita lebih baik screening dulu. Kalau ada apa-apa, kan proses itu 3-17 tahun. Itu proses kankernya. Tapi sebelum itu kan ada prakankernya. Kalau kita temukan dari screening itu prakanker, itu angka kesembuhannya sampai 100% seperti itu. Bisa sembuh berarti Ya, dok ya? sembuh total itu bisa. Oke, Iya. jadi seperti itu Fanstigma Merdeka ya. Jadi sebelum terjadi apa-apa ataupun sebelum terjadi gejala, lebih baik kita periksakan diri ya, screening ya. Screening lebih Oke, bagus. jadi bisa terdeteksi sedini mungkin begitu ya Iya, dokter karena ya. mencegah lebih gampang daripada mengobati. Itu Betul, slogan yang oke. dari dulu kita dengarkan. Sempat disebutkan bahwa kanker serviks ini bisa dicegah dengan vaksin dokter ya. Iya, benar. Vaksinnya itu kalau bisa di usia berapa nih dok? Optimalnya kan seperti yang sudah ada program pemerintah saat ini 9-14 tahun. Berarti masih SD dong? Iya, masih itu optimal dan aman, dan itu juga lebih setelah penelitian lebih enak juga secara dosis, hanya perlu 2 dosis, 3 dosis seperti itu. Oke, tapi tetap mereka harus 3 kali vaksin. 2 dosis saja, jadi 0 dan ke 6 bulannya gitu, Oke. cukup atau 0 dan 12 bulan seperti itu. Oke, Jadi semakin dini mendapatkan vaksin, efektivitasnya semakin tinggi seperti itu. Oke, jadi mulai anak SD lah ya, Iya. yang mereka belum pernah menikah Iya. ya, atau yang Lebih Eh. tepatnya belum kontak seksual. oke, Iya. oke, Lebih tepatnya. oke, baik. Jadi ini syaratnya harus menstruasi dulu. Tidak. Oh. Gitu. Jadi secara umur 9-15 tahun yang belum pernah kontak seksual. Jadi Oke. bisa divaksin hanya 2 dosis dan tanpa screening di depannya seperti itu. Oke, jadi seperti itu Fanstigma Merdeka. Jadi anak SD sudah bisa divaksin ya. Dan juga dok, kan ini sering dengar nih di lapangan. Ada seseorang yang sudah kena kanker serviks, padahal dia sudah mungkin gejala-gejalanya sudah lama ya, cuma dia nggak rungu atau memang dia takut atau
dengan alasan yang lain ketika datang ke pusat pelayanan kesehatan sudah stadium lanjut, Dok. Iya. Ini kenapa nih, Dok? Ya, ini juga dilema bagi kami sebagai dokter kandungan pada umumnya ya. Jadi yang seperti saya mungkin sudah bilang di depan, satu-satunya mungkin salah satu kanker kandungan yang ada bisa kita cegahkan ini, ada screeningnya. Tapi kanker serviks ini menduduki peringkat pertama di bidang kanker kandungan. Dan pada kanker wanita pada umumnya peringkat kedua kanker payudara. Nah, agak lucu, yang ada screeningnya malah peringkat satu, yang tidak ada screeningnya malah di bawahnya. Secara umum kalau kita ngomong di Indonesia kan jarak juga kita kepulauan, tapi secara khusus di Bali mungkin rata-rata awalnya kan malu. Yang pertama malu untuk periksa, nggak enak seperti itu. Yang kedua karena mungkin belum tahu ada screeningnya tanpa nunggu gejala. Mungkin tidak fasih di masyarakat kita mendengar pap smear, HPV DNA, tes IVA atau lanjut dengan kolposkopi, itu tidak fasih. Jadi seringkali datang itu sudah parah seperti itu. Parah dalam kutip itu ya sudah perdarahannya sering, keputihannya sangat berbau. Jadi stadiumnya rata-rata datang sudah stadium 3, stadium 4 seperti itu. Jadi kalau semakin dini kita menangani, semakin respon. Jadi kita kalau stadium awal itu kan lebih enak, jadi bisa ada harapan untuk kita operasi. Sehingga pada prinsipnya kanker itu kalau early stage operasi itu optimal, malah kita bisa menunda kemo dan sinarnya. Seperti itu. Kalau sudah stadium akhir, advanced stage istilahnya, stadium akhir, stadium 3, stadium 4 itu sudah tidak bisa dioperasi lagi. Hanya mengandalkan kemo dan sinar. Disitulah nanti timingnya harus tepat. Iya. Oke, Ya, jadi harus tepat waktu begitu Iya, ya, makanya Dok? saya dengan dokter Ronald nanti akan berkolaborasi untuk timing pasien itu, sehingga kita bisa membuat pasien itu mungkin saya lebih senang menyebutnya bebas kanker seperti itu. Oke, Ya. jadi dalam tanda kutip meskipun sudah stadium lanjut 3 atau 4 ya, Dokter ya, Iya, 3 dan itu 4. bisa disembuhkan gitu ya, Dok? Iya, Wah, iya. ini kabar baik nih buat fans Gemma Merdeka, tapi jangan sampai tidak tepat waktu gitu ya. Iya, karena lebih cepat kita terapi untuk mengontrol kankernya lebih enak dibandingkan yang sudah nyebar kemana-mana. Ibaratnya kita kalau mau nangkap 1 orang sama 5 orang lebih enak nangkap 1 orang. Lebih gampang. Kalau sudah nyebar ke paru-paru, ke hati, itu kan agak repot juga. Oke, Dokter, itu tadi kankernya bisa sembuh atau cuma bebas kanker? Saya lebih senang definisinya lebih ke bebas kanker, free Bebas kanker. survivalnya. Dalam artian mungkin bisa dijelaskan lagi bebas Oh, kanker jadi itu bebas seperti kanker apa? itu, ya, jadi bebas kanker itu kan bebas dari tumornya, bebas dari gejala. Jadi bebas kanker itu adalah di tumornya tidak ada, perdarahannya juga tidak ada, keputihan berbaunya hilang, seperti itu. Kalau karena apa? Karena beda seperti sakit batuk pilek, ya, tidak semudah itu. Sakit batuk pilek aja bisa kambuh, apalagi kanker, seperti itu. Makanya nanti kalau orang sudah menjalani suatu terapi, baik dia operasi, kemoterapi, maupun dia dari terapi sinar, radioterapi, seperti itu radiasi, harus melalui follow up. Itu kita follow up lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima secara program yang teratur. Jadi ada yang tiap 3 bulan, 6 bulan, dan tiap tahun. Nah, jadi ketika ada sesuatu kambuh lagi, itu lebih cepat ditangani. Oh, bisa kambuh lagi? Iya. Kambuh laginya karena? Apanya? Karena apa? Karena Bisa kambuh kambuh laginya lagi. ya itu kanker itu kan pada prinsipnya kita pada prinsipnya untuk matikan 100% itu tidak bisa kita bilang pasti. Oke. Ada risiko rekurensi ke depannya. Jadi kalau dia kambuh itu lebih cepat kita tangani sebelum terlambat. Sama prinsip analogi lagi, kalau kita nginjak rem terlambat kan bahaya. Dan itu sering kadang diabaikan oleh pasien yang menganggap ketika kita sudah, saya sudah bebas, saya sudah sembuh, gak perlu kontrol lagi. Itu sering terjadi. Gitu. Jadi lupa kontrol karena kan euforia kadang-kadang. Oke, jadi memang harus tepat waktu ya, jangan Iya. ditunda. Oke, kalau misalkan terdeteksi stadium 1, stadium 2 itu bisa dioperasi lewat operasi ya, Dok? Iya, gitulah. Terutama pada research kalau stadium yang terbaru sekarang bahkan sampai stadium 1 B2 itu kita bisa operasi. Namun stadium B3 sampai ke atas lebih ke kemoradiasi zaman sekarang istilahnya. Kemo. Ya kita pakai CCRT namanya concurrent kemoradiasi seperti itu. Berarti sudah nggak perlu dioperasi lagi? Karena sama saja overall survivalnya. Jadi tanda kutip angka kesembuhannya sama saja. Operasi itu kan juga berisiko seperti itu. Jadi semakin operasi itu kan jadi operasinya bisa lumayan lama dan berisiko. Dengan harapan sembuhnya kalau misalnya lebih bagus operasi kita lakukan operasi. Kalau sama saja kita hindari operasi. Contoh seperti stadium 3 dan 4 kan tidak operable lagi. Apalagi itu tidak bisa dioperasi lagi. Pasti kita tidak akan memaksakan. Karena risikonya lebih besar daripada Risikonya manfaatnya. lebih besar. Iya.
dimanapun operasi memang lebih baik, tapi kalau tidak bermanfaat kita tidak memaksakan seperti itu. Jadi untuk Vansia jangan takut ya kalau misalkan sudah ada gejala tapi karena takut untuk periksa dan setelah periksa ternyata sudah dinyatakan stadium lanjut ya. Jangan khawatir Vansia, ada solusinya ya. Oke, jadi solusinya nanti Vansia boleh langsung datang ke Rumah Sakit Bali Mandara, ada ya dok ya di Iya, sana ya. Ada. Jadi pertama saya jelasin dulu tentang radiasi. Jadi radiasi itu adalah salah satu pengobatan kanker selain kemoterapi, operasi dengan menggunakan energi tinggi atau radiasi ion dengan tujuan apa? Untuk membunuh sel kanker. Dia itu mungkin orang awam merasa mendengar kata radiasi cukup takut, seolah-olah dikaitkan dengan banyak hal negatif. Iya. Padahal sekarang dengan teknologi yang makin canggih, kita bisa melakukan sinar lebih presisi. Jadi kalau kita anggap radiasi itu, kalau saya analogikan, itu seperti sniper, Oke. bukan pengebom, sniper. Jadi dia penembak itu tepat di sasarannya. Tepat di sasaran. Ya, Oke. tujuannya untuk apa? Untuk meminimalkan efek samping di sekitar, tapi memberikan dosis tinggi ke area tumor. Kalau ditanya apakah di area sekitarnya tidak ada efek samping, ada. Di sel normal tetap bisa terjadi efek samping. Oleh karena itu radiasi tidak diberikan hanya satu kali, tapi dalam vaksinasi atau setiap hari. Aku ngomong kalau ke pasien kayak sekolah, Senin sampai Jumat, seminggu 5 Setiap kali. hari. Ya, Oke. setiap kali. Selama berapa tuh dok? Nah, untuk kasus ini, kasus kanker serviks itu radiasi diberikan 25 kali. 25 kali. Ya, jadi kurang lebih 5 minggu. Dilanjutkan dengan yang namanya sinar dalam. Sinar dalam biasanya range-nya 3-5 kali, atau mungkin di kita 4 kali nanti yang kita akan rencanakan. Tujuannya apa? Untuk memberikan dosis yang maksimal ke tumornya. Nah, tadi pertanyaannya itu, ya kan, kenapa waktu itu penting? Kalau bisa pasien itu mendapatkan radiasi, kemoradiasi, nanti kita radiasi dengan kemo, kombinasi selama 25 kali radiasinya, dilanjutkan dengan brachytherapy atau sinar dalam, itu harus selesai kalau bisa dalam 8 minggu. 8 minggu. 8 minggu itu yang bagus. Kalau misalkan, jadi saya selalu bilang ke pasien saya, kalau bisa jangan bolong-bolong sinarnya, jangan telat sinarnya. Ini rumah sakit bukan rumah sehat. Kalau ada keluhan karena efek samping, datang aja berobat ke kita atasin sambil terus jalani sinarnya. Supaya apa? Kontrol lokoregional atau kontrol di tumornya itu lebih baik. Jadi itu. Cuman masalahnya memang akses ke radioterapi itu memang tidak terlalu banyak. Kalau di Bali mungkin sekarang sudah ada 3 tempat, tapi rata-rata antriannya panjang. Jadi setidaknya cari tempat yang antriannya lebih pendek itu lebih baik, supaya kontrol lokalnya lebih bagus. Saya selalu bilang ke pasien, kalau kanker itu sifatnya cepat dan agresif. Terapi kita harus cepat dan agresif juga. Kanker serviks ini menakutkan, serem, aduh bahaya dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata dokternya dari tadi senyum-senyum, santai ya dokternya. Oke dokter, untuk lebih jelasnya sebelum kita berlanjut pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Oke, baik dok. Satu pertanyaan dari tadi Yulia tuh pengen tanya. Antara radiasi dan kemo itu beda? Beda. Jadi Bedanya? gini, kalau untuk kasus ini ya, kemoradiasi ya. Jadi kalau radiasi tadi anggap aja kayak sniper, atau dia kayak pasukan khusus yang menyerang suatu Langsung ke titik fokus ya? titik fokus. Nah, kalau kemoterapi itu kita ngebom istilahnya. Kemana-mana jadinya ya? Iya, atau melemahkan sistemnya di sel kanker sehingga radiasinya kerjanya lebih efektif. Makanya kita bilang di sini kemoradiasi itu kemonya sebagai radiosensitizer, supaya membuat efek terapi radiasinya lebih efektif. Ibaratnya 1 tambah 1 kan 2. Anggap aja 1 tambah 1 4. Jadi efeknya sinergis, membuat supaya terapinya lebih maksimal. Kalau ditanya ada efek samping atau tidak, pasti efek sampingnya lebih terasa. Makanya kita harus evaluasi juga, nanti dibantu sama dokter Bram, gimana nih fungsi ginjalnya, hasil darahnya, usianya, dipertimbangkan apakah cocok nggak ini untuk kemoradiasi atau tidak. Mungkin dokter Bram mungkin bisa bantu juga. Oke, jadi kalau misalkan radiasi itu kan tepat di satu sasaran ya. Iya. Kalau kemo itu ngebom ya, jadinya artinya Lewat aliran darah Ya, kan dia infus, dipasangkan infus. infus. Jadi dia pasti akan membunuh si sel kanker, tapi pasti ada nyerempet-nyerempet ke sel normalnya kan. Itu yang buat jadi mual muntah, lemes, hasil darahnya menurun. Nah, ya kalau radiasi sendiri, contoh efek sampingnya apa? Oke, jadi kalau efek samping radiasi tergantung dari lokasi yang kita tembak. Kalau kasusnya kan ada kanker kepala leher, kanker payudara, nanti kita ngomong kanker serviks. Serviks, Nah, oke. kanker serviks di area situ, organ yang paling kita perhatikan di situ dekat tempat
buang air kecil, kantong kencing, kandung kemih, Mhm. dengan tempat buang air besar, Mhm. usus bagian bawah Bawah. atau rektum istilahnya. Mhm. Kalau di rektum otomatis efeknya bisa mungkin mencret-mencret Oke. atau BAB cair, Mhm. atau tidak menutup kemungkinan konstipasi juga bisa sebenarnya. Mhm. Tapi tetap kita dengan pengobatan simptomatis sambil radiasinya jalan, karena di waktu itu penting. Mhm. Jadi sebaiknya tadi jalan. Nanti kita kasih terapi itu biasanya nanti pasien juga tetap bisa toleransi radiasinya tetap aman-aman aja. Kalau kantong kencing biasanya buang air kecilnya agak anyang-anyangan. Tapi selama proses radiasi aja kan? Ya, itu kita sebut sebagai efek samping akut. Jadi untuk efek samping radiasi itu ada yang namanya efek samping akut dan efek samping lanjut atau kronis. Nah, yang tadi itu efek samping yang didapatkan selama proses radiasi. Kalau yang kronis seperti apa efek sampingnya, Dok? Efek samping kronis. Nah, untuk efek samping kronis itu bisa ada yang namanya jangka panjang ya. Itu bisa terjadi yang namanya perdarahan juga sebenarnya dari bagian usus bagian bawah. Nah, itu biasanya nanti dibantu juga sama dokter bedah digestif untuk mungkin menghentikan perdarahan yang disebabkan karena efek samping tersebut. Terus bisa juga terjadi yang namanya chronic cystitis. Chronic cystitis itu jadi peradangan kronis di daerah kantong kencingnya. Untuk itu makanya penting setiap organ normal itu ada batasan toleransi dosis. Jadi ketika kita kasih dosis tinggi di sel kanker, sebenarnya sel normal yang lain tetap dapat dosis, tapi dosisnya dalam batas toleransi. Untuk apa? Untuk meminimalkan efek samping kronis tersebut. Dengan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih, kita sebut teknik yang sekarang adalah intensity modulated radiotherapy. Itu bisa lebih presisi. Kalau kita pakai analogi zaman dulu, sinar tuh anggap aja kayak lampu senter. Jadi kalau lampu sorot langsung lebar ke semuanya. Kalau sekarang anggap aja kayak laser. Nah, jadi karena lebih presisi, jadi late effect itu bisa kita minimalkan. Oke, jadi tetap ada efek sampingnya. Yang lanjut belum tentu terjadi. Dengan teknologi yang makin canggih, dengan presisi, batasan dosisnya kita kalkulasi baik, biasanya aman. Aman ya? Oke, jadi seperti itu Fansia Gema Merdeka ya. Jadi untuk kanker serviks ini meskipun stadium lanjut, ini juga masih punya harapan untuk sembuh jadinya ya, Dok. Jadi jangan takut Fansia Gema Merdeka ya. Oke, Dok, untuk radioterapi itu sendiri, ini gimana cara kerjanya untuk melawan kankernya, Dok? Bisa diceritain sedikit, Dok? Oke, untuk cara kerjanya tadi seperti sniper tadi, untuk menembak langsung ke sel kankernya, dia membunuh sampai tingkat DNA. Dia menyebabkan kerusakan DNA. Yang DNA ini anggap aja seperti buku instruksi yang dia ngasih perintah kapan dia harus membelah, kapan dia menghasilkan protein dan lain-lain. Kalau kita bunuh sampai tingkat DNA, harapannya dia tidak bisa berkembang, lama-lama dia mati. Nah, itu cara kerjanya. Cara kerjanya dia bisa membunuh sampai tingkat DNA dengan cara memberikan sinar. Tapi sinar itu nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna meskipun namanya sinar. Nggak panas gitu, Dok? Kan di sinar soalnya, Dok? Nggak ya? Nggak ada. Cuman baring tiduran aja 10-15 menit selesai pulang. Dibius? Tidak. Jadi cuman datang, masuk ruang bunker kita, tiduran 10-15 menit, nanti ada alat kayak lengan robot muter-muter kelilingin dia, kasih sinar, selesai pulang. Itu aja. Cuman seiring dosisnya bertambah, baru biasanya muncul efek samping yang perlu kita evaluasi. Oke. Jadi setiap orang itu beda-beda ya, Dok ya? Beda-beda. Tergantung lokasi yang diradiasi. Memang beda-beda tempat lokasinya, Dok? Ya, jadi ini karena kita kebetulan membahas kanker serviks. Kalau kasus kanker misalnya di payudara, efek sampingnya sekitar payudara. Oh, nggak tahu ya posisinya gitu Iya, ya? Oke. Kalau serviks itu aja ya, Dok ya? Di Iya, sana aja sama ya? satu lagi mungkin efek samping yang paling terlihat sama mata telanjang, kulit. Kulitnya bisa terjadi perubahan warna. Nah, jadi warnanya Bagaimana? dari warna normal kita bisa jadi warnanya lebih merah, bahkan coklat, hitam, bahkan bisa luka. Sebenarnya seperti itu, tapi dengan perawatan kulit yang baik, biasanya saya di awal sudah wanti-wanti ke pasien, biasanya yang harusnya hitam banget, mungkin kayak babi guling gitu, bisa kita minimalkan jadi coklat muda atau merah-merah aja. Nah, jadi pasien lebih nyaman selama radiasi. Itu digimanain, Dok? Meminimalisir efek dari perubahan warna kulit itu, Dok? Oke, jadi untuk minimalin, pertama dari luar ke dalam, pertama pakai pakaian yang longgar, itu udah otomatis. Terus karena seiring dosisnya bertambah, kulit makin sensitif, yang bahannya katun, lembut, kurangi aktivitas yang banyak berkeringat biar nggak lebih sensitif. Terus kemudian yang ketiga, mandinya. Kalau pasien kita yang tinggalnya di dataran tinggi kan suka mandinya pakai air panas ya. Nah, itu takutnya lebih sensitif.
Jadi kalau bisa air biasa aja. Air biasa. Lalu ngelapnya juga harus hati-hati. Baru terakhir mungkin ada beberapa rekomendasi salep yang kita kasih supaya lebih minimal lagi. Oke, dok, kenapa kok dikombinasi antara radioterapi dan juga kemoterapi ini dikombinasi? Memang harus ya dok ya? Oke, jadi ibarat tadi 1 tambah 1, 2, anggap aja 1 tambah 1, 4. Jadi kombinasinya membuat terapinya jadi lebih efektif. Jadi dari penelitian dengan radiasi saja dibandingkan dengan kemoradiasi, efektivitasnya kontrol lokoregionalnya lebih baik dengan kemoradiasi. Cuman tetap untuk kandidat pasien nanti harus disesuaikan dengan kondisi umum tiap pasien. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan dijalankan keduanya, ini hasilnya lebih maksimal Lebih begitu maksimal, ya? benar. Oke, tapi bisa kambuh nggak? Kalau ditanya setiap kanker pasti ada kemungkinan kambuh. Ada kemungkinan ya? Iya, tapi dengan terapi yang maksimal itu yang kita harapkan angka kekambuhannya lebih lama atau bahkan mungkin tidak. Karena kalau ditanya apakah kanker itu tadi kan pertanyaan bisa sembuh atau tidak. Pada beberapa jenis kanker asal ditemukan di stadium lebih dini, angka kekambuhannya minimal bahkan banyak hidup 10, 15, 20 bahkan lebih. Kita selalu ngomong yang namanya harapan hidup 5 tahun atau overall survival. Bukan berarti harapan hidupnya 5 tahun. Tapi maksudnya dengan stadium ditemukan lebih dini, dia kemungkinan hidup lebih dari 5 tahunnya itu minimal lebih tinggi. Lebih tinggi. Bukan berarti didiagnosa 5 tahun hidupnya, enggak seperti itu. Oke, yang penting tergantung kita ya untuk lifestyle kita kesehari-hari. Oh, itu sangat penting. Jadi kenapa sekarang kanker banyak terjadi di usia muda? Zaman dulu usia-usia tua kan Tua yang kena aja, kanker. oke. Kenapa sekarang usia lebih muda? Orang selalu menyalahkan faktor genetik. Tadi dokter udah bilang tidak, bukan karena faktor genetik. Genetik itu hanya perannya 5-10% saja. Sebenarnya 90% itu faktor lifestyle, lingkungan. Kita makanan. sekarang banyak makan makanan yang ultra proses, pengawet, penyedap, perasa, makanan yang dibakar mungkin itu ada zat karsinogenik yang hitam-hitam. Saya juga makan, cuma biasanya minta dipinggirin atau makan sate jangan terlalu gosong, gosongnya dipinggirin, itu nggak apa-apa. Terus yang diasinkan, ikan asin, terasi. Nah itulah kenapa di Indonesia atau di Asia Tenggara dan Asia Selatan angka kanker spesifik ini agak lebar dikit, kanker nasofaring lebih tinggi daripada di Eropa. Di sana hampir nggak ada. Karena di sini kebiasaan lifestyle. Nah, jadi sebenarnya dengan memperbaiki lifestyle bisa lebih baik. Makanya sekarang usianya lebih muda nih. Bahkan mungkin kalau punya hewan peliharaan anjing zaman dulu nggak ada yang kena kanker, sekarang kena kanker karena ikut lifestyle kita. Iya, betul sekali. Oke, jadi lifestyle itu memang sangat menentukan ya dokter ya. Kalau misalkan makanan yang isi penyedap rasa kayak gitu tuh, itu ikut menyumbang nggak sih dok? Kalau ditanya apakah gara-gara itu pasti kena kanker, jawabannya tidak. Itu namanya kita bilang resiko. Resiko itu multifaktorial. Itu hanya salah satu. Tapi mau resikonya 5%, 10%, kalau kita tahu itu resiko, pasti kita ingin untuk meminimalkan. Mengurangi. Iya, mengurangi kan. Jadi kalau tanya, oh dok, saya makan ikan asin, orang tua saya hidup sampai 70 tahun. Oh iya, tapi yang meningkat kena kanker nasofaring banyak juga. Jadi nggak bisa seperti itu. Kanker karena merokok, oh banyak yang kena kanker paru, tapi ada yang bilang, aduh saya ngerokok nggak kena kanker paru, tapi kita nggak bisa jadiin patokan, ya kan? Jadi kan kita patokannya probabilitasnya, jadi seperti itu. Oke, seperti itu Vanstia Gema Merdeka. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita ngomongin tentang radiasi dan juga kemoterapi ya. Nah, setelah melakukan radiasi dan kemoterapi, ini ada lanjutannya nggak dok untuk pengobatannya ini dok? Iya benar. Jadi setelah kemoradiasi itu sebenarnya belum selesai untuk kasus kanker serviks. Ada yang namanya sinar dalam atau kalau kita sebutnya brachytherapy. Brachytherapy, sinar dalam. Sinar Jadi dalam. ini namanya teknik lanjutan setelah kemoterapi. Benar. Jadi anggap aja kalau yang tadi sinar luar namanya, kalau ini sinar dalam. Gampangnya gini untuk membayangkan. Jadi kalau kita pakai selang air, kita nyemprot. Itu kan tanaman dari jauh, itu sinar luar. Tapi kalau sinar dalam, dia langsung naruh airnya ke akarnya. Jadi dekat sekali langsung kan. dekat sekali Iya. dari dalam ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dosis yang dicapai dari sinar luar itu ada keterbatasan dari tadi yang kita takutkan kan efek samping ke organ kantong kencing, tempat buang air besar, rektum. Jadi dosisnya terbatas di situ. Jadi biasanya kita kasih 25 kali itu baru dapat 50, padahal kita pinginnya dosisnya di atas 85. Nah, sisanya itu bisa dibantu dari sinar dalam dengan menaruh
aplikator itu dekat dengan tumor supaya apa, memberikan energi radiasi yang lebih tinggi, tapi daerah-daerah lainnya nggak kena. Tidak kena, cuma di situ saja Iya, ya. Oke. langsung turunnya jauh drastis. Nah, itulah pentingnya sinar dalam. Kalau sinar luar tadi, kenapa nggak langsung sinar dalam semua aja dok kalau gitu? Karena yang kita sinar di sinar luar itu tidak hanya sel kanker serviksnya, tumor serviksnya aja, tapi area yang kemungkinan penyebaran ke kelenjar getah bening sekitar area sekitar pelvisnya. Jadi kita sinar kanker serviksnya dan juga kelenjar getah bening di sekitarnya. Di sekitarnya. Ya, Oke. tapi itu sudah cukup dengan 50 gray saja. Tapi yang untuk tumornya ini perlu tambahan booster dosis dari sinar dalam supaya dapat dosis sampai 85 ke atas. Gitu. Oke, jadi ini wajib brachytherapy ini dok? Iya. Kalau Oke. enggak, nah ini yang kita bilang 8 minggu harus selesaikan sinar kemoradiasi dengan sinar dalam. Biasanya 4 kali. Oke, jadi untuk pelaksanaan brachytherapy ini berapa hari setelah Kalau bisa radiasi? secepatnya. Secepatnya. Jadi, Jadi bersambung gitu ya dok ya? Benar. Jadi udah 25 kali, mungkin minggu depannya sudah kita planningkan untuk lanjut sinar dalam. Karena tadi ingat ada waktunya. Waktu tadi 8 minggu kan? Oke. Coba kita hitung 25 kali, seminggu 5 kali. Artinya berapa minggu? 5 minggu. 5 minggu. Nah, sisa 3 minggunya kita maksimalin untuk sinar dalam. Oke. Supaya kontrol lokalnya lebih bagus, supaya angka kekambuhannya lebih minimal dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi tersebut, atau dibandingkan yang telat terapinya. Nah, di sini Bali Mandara juga kebetulan masih belum ada antrian, jadi bisa kita maksimalkan. Oke, untuk brachytherapy ini berarti Nah. sudah ada di RSBM ya? Sudah. Oke, jadi seperti itu Fans Gema Merdeka. Jadi ada lanjutannya, tidak hanya di kemoterapi saja ya, dan juga tidak di radiasi saja, tapi ada lanjutannya namanya brachytherapy Fans Gema Merdeka. Jadi itu sangat penting ya dok ya. Kalau nggak di brachytherapy, gimana dok? Otomatis tadi terapinya nggak maksimal. Oke. Ya, jadi ibarat kita mademin api, belum semuanya dipademin, apinya Masih menyala di bawah ya? nyala lagi. Oke, Iya. jadi seperti itu. Jadi penting banget ya Fanstia ya. Ya. Oke, untuk di sesi yang terakhir, Yulia kasih kesempatan buat Dr. Bram dan juga Dr. Ronald untuk memberikan closing statement kepada Fanstia Gema Merdeka. Siapa dulu? Saya. Boleh? Dari kalau saya pribadi, jadi kanker serviks ini bisa dicegah. Gitu, dengan ada screening, ada vaksinasi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan takut kankernya, saya lebih takut ketika ketidaktahuan masyarakat kita bahwa ini bisa dicegah dan lebih awal sebelum menjadi suatu kanker. Jadi jangan malu periksa, kalau ada sesuatu segera konsultasi dan periksa, sehingga kita bisa tangani jauh lebih cepat dan lebih awal. Kalau bisa sebelum jadi kanker, bahkan angka kesembuhannya 100% seperti itu. Oke, jadi screening dulu ya. Yes. Oke, benar. jangan takut Fanstia. Silakan Dr. Ronald. Ya, kalau dari saya kanker itu sifatnya cepat dan agresif. Oleh karena itu terapi kita juga harus cepat dan agresif Agresif juga. Mungkin itu aja. Oke, jadi Fanstia Gema Merdeka harus cepat ya tanggap. Jadi screening dulu ya. Kalau boleh tahu ini bisa nggak menggunakan BPJS? Kalau Untuk di screening. Bali Mandara sebenarnya masih belum bisa, karena masih nunggu visitasi dari BPJS-nya. Oke. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita kerjasama dengan BPJS sehingga teman-teman masyarakat dari yang menggunakan BPJS bisa kami layani dengan secepatnya di masyarakat. Untuk radioterapi sebenarnya sudah bisa menggunakan BPJS, cuman untuk kanker yang berhubungan dengan ginekologi, onkologi ini lagi proses. Lagi Jadi proses. sebenarnya dalam waktu dekat pasti bisa. Pasti. Cuman lebih amannya kita mungkin Oke. nanti kita akan kasih update setelahnya. Oke, Ya. baik seperti itu. Boleh dokter dikasih tahu buat Fanstia Gema Merdeka sosial media dari Bali Mandara? Mungkin Fanstia ada yang ingin ditanyakan, mungkin seperti itu ya. Bisa kemana dokter? Sosial media, Instagramnya boleh. Kalau Instagramnya di RSUD Bali Mandara.